adik-adik GKPS Batu Aji, Sagulung, dan Tanjung Piayu. Hari ini kita akan melakukan ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan, berdoa bersama-sama, mengucap syukur kepada Tuhan buat setiap penyertaan Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, kakak mau tanya kabarnya dulu. Apa kabar untuk semua anak sekolah minggu GKPS Resort Batam Barat? Luar biasa, berkat Tuhan kita sehat, oke? Yes. Seluruhnya anak-anak sekolah minggu GKPS Resort Batam Barat, ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Semuanya kabarnya luar biasa, semuanya bersukacita. Sekarang kita siapkan hati kita siapkan diri kita semuanya untuk memulai ibadah. Sebelumnya siapkan juga Alkitabnya untuk persembahannya, duduk dengan rapi. Oke, diajak juga orang tuanya sama-sama ikut ibadah boleh. Sekarang kita mau bernyanyi, kita angkat pujian, Yesus di dalam rumahku. Kita semuanya berdiri yuk, kita bernyanyi bersukacita. Mau mengundang Tuhan Yesus hadir di rumah kita. Dimanapun kita berada, Tuhan Yesus tetap ada untuk kita. Kita nyanyikan Yesus di dalam rumahku. Yang di rumah mulai sambil bertepuk tangan ya. Kita nyanyikan dengan semangat. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Adik-adik semuanya sudah semangat kan? Sudah bersuka cita. Kita sudah menyiapkan hati kita, semangat kita untuk memuji Tuhan. Saat ini kita mau menyembah Tuhan. Kita mau katakan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih penyertaan Tuhan. Sepanjang malam hari tadi kita sampai bangun pagi dan siap-siap untuk ibadah saat ini. Kita nyanyikan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Masih posisi berdiri, kita ke potum. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang adil dan benar,
Terima kasih kami persembahkan kehadirat-Mu. Engkau tetap setia menyertai dan membela kami. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Ya Tuhan, keadilan dan perlindungan kami. Dalam ibadat jemaat ini, kami memohon keadilan dan perlindungan kepadamu. Sebab iblis segala terus mengancam, selalu bermaksud jahat, hendak menaklukkan kami. Persekutuan ini kuasa Roh Kudus, sehingga kami dituntun untuk selalu mempercayai bahwa hanya melalui penderitaan Yesus Kristus memperoleh pembenaran dan hak kami selaku anak bagimu. Amin. Adik-adik semuanya, apapun keadaannya, dimanapun kita berada, kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus harus mampu menjaga hati kita terhadap dosa. Karena masa depan kita sungguh ada, telah disiapkan Tuhan Yesus yang terbaik bagi kita. Selama kita bisa menjaga hati kita terhadap dosa, kita mau bernyanyi, jagalah hatimu terhadap dosa. Yang di rumah boleh dibuat gerakannya ya. Sambil bertepuk tangan juga boleh. Kita nyanyikan sungguh-sungguh ya. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Kita nyanyikan sekali lagi, jagalah hatimu. Dibuat gerakannya ya. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Oke adik-adik, saatnya sekarang kita titah dan ayat hafalan. Sekarang disiapkan Alkitabnya ya. Sebelum ke ayat hafalan kita titah dulu. Titah kita pada minggu ini adalah titah yang kelima, bahasa Simalungun. Jadi titah napalimahon marbahasa Simalungun. Kita sama-sama ucapkan 2, 3 ya. Titah palimahon, maningon pasangapon mudo nama torasmu,
ase martuaho, anjahadokaho manggolu, banitano nabinereho ninaibata hubam. Amin, mari kita sama-sama memohon kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan titah-Mu. Amin. Sekarang buka Alkitabnya, kita mau ayat hafalan. Ayat hafalan kita pada minggu ini tertulis di dalam Matius 10 ayat 33. Matius 10 ayat 33, sama-sama kita ucapkan. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Sekali lagi ya, kita sama-sama 2, 3 ya. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Untuk ayat hafalan kita minggu depan tertulis dalam Matius 5 ayat 10. Nanti dihafal di rumah ya. Matius 5 ayat 10. Kita sama-sama bacakan dulu supaya nanti tinggal menghafal, minggu depannya sudah tahu isinya. Matius 5 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Amin. Oke, supaya dihafal di rumah. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita dan pikiran kita, jiwa kita, semua dalam diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan lewat kita bernyanyi pujian JUJUR. Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu, salam sehat dari kami, salam semangat dari kami, walau masih di rumah saja tetapi tetap semangat, tetap kuat, tetap bahagia ya, walaupun masih di rumah tapi tetap di dalam sukacita dan kebahagiaan. Nah adik-adik semua, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas penyertaan-Mu hingga hari ini. Kami boleh beribadah walaupun masih secara online. Dan kami berdoa, Engkau selalu menjaga dan memelihara, menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami mampu memahami tentang kebenaran firman Tuhan dan kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa yang baik, kiranya Roh-Mu berkuasa atas diri seluruh anak-anak sekolah minggu di rumah masing-masing dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik semua, tadi sudah ambil Alkitabnya kan? Kita buka Alkitabnya, kita membaca sama-sama ya. Ambil Alkitabnya masing-masing sudah. Kita buka Alkitabnya dari Lukas 22
ayat 56 sampai dengan ayatnya yang ke-62. Ayo dibuka ya. Lukas 22 ayat 56 sampai ayatnya yang ke-62. Dari perjanjian baru ya adik-adik? Iya, perjanjian baru. Lukas 22 ayat 56 sampai dengan ayatnya ke-62. Kita sama-sama membaca, demikian firman Tuhan. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amati lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia dan berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berparinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok, pada hari ini engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Demikian firman Tuhan. Nah adik-adik sekolah minggu, saya mau tanya nih, ingat-ingat dulu ya. Pernah gak mengingat kalau Yesus disalibkan? Pernah ya? Iya. Ketika musim Paskah pasti kita mengingat Yesus disalibkan. Gitu ya. Nah sebelum dia disalibkan, dia ditangkap, dibawa ke mahkamah agama, baru diadili di sana. Setelah itu disiksa, dipukuli, barulah setelah itu dia disalibkan. Itulah dia kronologisnya ya adik-adik. Nah firman Tuhan buat kita pada hari ini adalah sebelum Yesus ditangkap. Dan ketika Yesus ditangkap, dibawa ke mahkamah agama. Nah adik-adik sekolah minggu, pada waktu itu Yesus bersama dengan murid-muridnya. Tapi enggak semua loh adik-adik, sebagian muridnya dia bersama dengan muridnya pergi ke Getsemani. Mengapain ke Getsemani? Berdoa menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan Allah. Nah saat Yesus berdoa di Getsemani, murid-muridnya ketiduran gitu ya. Terus Yesus bangunkan, bangun gitu. Baru lagi dia berdoa, tertidur lagi murid-muridnya. Nah setelah selesai berdoa, mereka masih di Getsemani. Datanglah Judas. Nah ini Judas adalah muridnya Yesus juga. Tetapi inilah yang menjual Yesus kepada mahkamah agama itu. Kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Nah ketika datang Yudas, langsung datang segerombolan kawan-kawan Yudas mau menangkap Yesus. Gitu ya. Setelah Yesus ditangkap, dibawalah dia ke mahkamah agama. Itu. Setelah dia di depan mahkamah agama, dibuatlah api di tengah-tengah. Baru mereka mengelilingi api itu, di situ dekat dengan Yesus. Baru ada mahkamah agama, orang-orang Yahudi banyak sekali. Baru di situ Yesus yang sudah ditangkap tadi, juga si Petrus. Petrus juga ikut di tengah-tengah orang banyak itu, gitu ya. Dia bersama dengan mereka. Nah, tapi Petrus ketakutan. Karena apa? Karena gurunya sudah ditangkap. Dia sangat khawatir sekali. Dia sangat takut sekali. Pokoknya dia jantungnya berdebar-debar. Jantungnya tidak nyaman lagi. Dia ketakutan, tidak tahu mau bilang apa lagi. Nah gitu ya.
Maka inilah ceritanya, tadi sudah kita bacakan. Nah, kita lihat dulu di dalam video ini ya, apa yang terjadi pada waktu itu. Menurutmu apa yang akan dilakukan Kayafas pada Yesus dari Nazaret? Oh, dia akan mendapat ganjarannya bersama dengan pengikutnya. Kamu orang yang bersama Yesus, orang Galilea itu kan? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Orang itu bersama Yesus dari Nazaret. Sumpah, aku tidak kenal orang itu. Kau pasti salah satu dari mereka. Kami bisa tahu dari logat Galileamu. Terkutuklah jika aku berbohong. Aku tidak kenal orang itu. Sebelum ayam jantan berkokok besok pagi, kau akan menyangkal 3 kali bahwa kau tidak mengenalku. Bawa dia keluar. Bawa dia keluar. Tris, mereka bawa Yesus kemana? Katanya ke Praetorium. Seorang yang namanya Pontius Pilatus akan menghakimi dia sekarang. Siapa orang itu? Itu Petrus. Ada apa dengannya? Iya, mungkin kau tahu, sedih karena temannya Yesus ditangkap. Nah, adik-adik semua sudah dilihatkan apa yang terjadi pada waktu itu. Sama seperti yang kita baca tadi. Petrus sedih sekali dan menangis sekali. Dan dia terduduk pada waktu itu. Nah, kenapa? Karena dia menyesal dengan apa yang dia katakan. Dia mengatakan aku akan tetap mengikuti Yesus. Tapi ketika Yesus ditangkap, dia malah menyangkal Yesus. Nah, ketika ditanyai kepada Petrus pada waktu itu, dia tidak jujur. Nah, dia tidak jujur kalau dia adalah murid Yesus. Dia tidak jujur kalau dia adalah kawannya Yesus. Dia tidak jujur kalau dia sama-sama Yesus sebelumnya. Nah, ketika ditanyai dia tidak mau mengaku. Apakah kau mengenal Yesus? Tidak. Apakah kau bersama dengan Yesus? Tidak. Apakah kau teman Yesus? Tidak. Nah, dia berbohong adik-adik sekolah minggu. Berbohong ketika ditanyai dia adalah kawannya Yesus atau murid Yesus. Padahal kita tahu kalau berbohong itu dosa. Nah, adik-adik, berbohong dan tidak jujur. Padahal kita diinginkan Tuhan Yesus harus jujur dalam setiap kehidupan kita. Tidak boleh berbohong. Harus jujur di hadapan Tuhan. Jujur kepada orang tua. Jujur kepada kawan-kawan kita. Nah, adik-adik sekolah minggu saya tanya. Apakah adik-adik mau jujur kalau kita ini adalah seorang Kristen? Iya, iya. Kalau ditanya, kau anak sekolah minggu ya? Iya. Kau orang Kristen? Iya. Kau anaknya Yesus? Iya. Kau anak-anak sekolah minggu GKPS? Iya. Gitu ya. Jangan berbohong. Lebih baik jujur. Karena ketika berbohong itu kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Allah tidak suka kita ini berbohong. Allah tidak suka kalau kita tidak baik di hadapan Tuhan. Allah ingin kita jujur di hadapan Tuhan ketika ditanyain. Walaupun saat itu kita merasa terancam hidup kita. Tapi ketika ditanya, hei kamu anak sekolah minggu ya? Iya anakku, aku anak sekolah minggu. Hei kamu orang Kristen ya? Iya. Kamu pengikut Yesus ya? Iya.
Kenapa? Karena kita memang anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan harus berani. Anak-anak Tuhan harus mampu mengaku di mana saja, kapan saja. Ketika ditanya, dia anak sekolah minggu, dia pengikut Kristus enggak? Harus berani mengatakan ya kepada semua orang. Karena itulah yang Tuhan inginkan kepada kita. Nah, Yesus katakan kepada Petrus, oh Tuhan, aku akan mengikut engkau. Kemanapun engkau, kalau engkau sakit aku ikut, kalau kau menderita aku ikut, kalau kau senang aku ikut, kemanapun engkau aku ikut. Petrus, nanti sebelum ayam berkokok kau sudah 3 kali loh menyangkal aku, katanya. Adik-adik sekolah minggu, Yesus tahu apa yang di hati kita. Kalau kita mengaku tapi tidak melakukannya, Yesus marah. Gitu ya, Yesus tidak suka dengan itu. Oleh karena itu, mari di dalam setiap kehidupan kita tetap jujur di hadapan Tuhan. Tetap setia menjadi anak Tuhan, mengikut Yesus, yang percaya kepadanya dan mau tetap bersama dengan dia kapanpun, dimanapun, apapun yang kita hadapi. Walaupun masih dalam keadaan pandemi COVID-19, tetapi kita tetap bersama dengan Yesus. Kita tetap pengikut Yesus. Walaupun masih di rumah saja ibadahnya, tetapi tetap menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Anak-anak Tuhan yang jujur. Kalau dikatakan ibadah enggak hari Minggu tuh. Iya, padahal tidak. Nah itu sama seperti Petrus. Ya dia. Kalau dikatakan ibadah enggak hari Minggu? Ya. Kalau enggak ibadah bilang enggak. Kalau kenapa? Kalau dikatakan kenapa? Jawab aja dengan jujur. Karena kalau tidak jujur sudah berdosa. Tidak baik di hadapan Tuhan ya adik-adik. Nah tadi kan sudah dibacakan nih ayat harian atau ayat hafalan kita. Dikatakan siapa yang menyangkal aku akan disangkal pada waktunya. Tapi siapa yang menyaksikan aku akan kusaksikan nantinya. Oleh karena itu mari kita menyaksikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita dengan baik. Jangan ada yang bohong. Jangan takut dalam kehidupan ini mengikut Yesus. Walau banyak tantangannya ikut Yesus. Walau banyak COVID-19 corona, jangan takut. Karena kita bersama dengan Tuhan dan tetap jaga jarak, pakai masker, cuci tangan sering-sering, makanan sehat dan hidup bagus, maka kita akan semakin sehat. Nah, itulah anak-anak Tuhan. Oleh karena itu dimanapun kita berada, walaupun di tengah-tengah orang banyak, saksikanlah Tuhan Yesus lewat kehidupan kita, perbuatan kita yang baik, serta perkataan kita yang baik dimanapun. Mengaku Tuhan di mana saja dalam keadaan apapun. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami pada hari ini. Kiranya kami mampu mengikut Engkau dan mengaku Engkau bahwasanya Engkau adalah Tuhan Allah kami yang menjadi kekuatan bagi kami. Kami tidak malu menjadi pengikut-Mu. Kami harus berani dan jujur menjadi pengikut-Mu melalui perkataan, melalui perbuatan kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dan Engkaulah yang memelihara hidup kami. Kami juga berdoa kepada orang tua kami, saudara-saudara kami, kiranya Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, berkat-Mu yang berkelimpahan. Sehingga kami dapat bersukacita menjalani kehidupan ini. Walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19, tapi kami tetap di dalam sukacita dan kebahagiaan. Kami juga berdoa buat negara kami, supaya negara ini terbebas dari COVID ini. Kiranya Tuhan juga menjaga dan memelihara setiap pemerintah kami, sehingga mereka memerintah dengan baik. Dan untuk keamanan dan keselamatan seluruh umat yang ada di negara kami ini. Kami berdoa buat semua ibadah kami, kiranya Tuhan berkenan dan menerimanya menjadi persembahan yang baik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan seluruh hidup kami dan kami persembahkan seluruh rencana kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kita aminkan firman Tuhan lewat pujian kita, TAAT, taat. Kita anak-anak sekolah minggu mau menjadi anak-anak yang taat, jujur, tidak mau berbohong. Dengar-dengaran pada Tuhan Yesus, dengar-dengaran pada papa dan mama. Dengar-dengaran pada Tuhan Yesus, dengar-dengaran pada papa mama, turut nasihat mereka selalu. TAA, dengar-dengaran, dengar-dengaran pada Tuhan Yesus, dengar-dengaran pada papa mama, turut nasihat mereka selalu. TAAT, taat. Sekarang adik-adik kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sekarang diambil persembahannya, dilipat yang rapi, dipegang di tangan kanannya. Ayo kita sama-sama mengatakan, apapun yang kupegang ini, 2, 3 ya. Apapun yang kupegang ini adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahasa Simalungun, huberedoon 2, 3 ya. Huberedoon hubani harajaon ni naibata. Kita mengumpulkan persembahan kita sambil kita bernyanyi, di sini aku bawa Tuhan. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan Allah. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas penjagaan dan pemeliharaan Tuhan hingga di akhir daripada ibadah kami. Saat ini kami sudah memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan Engkau berkati untuk memperluas kerajaan Allah di bumi ini.
Engkau berkati juga kami yang memberikannya kepada kerajaan-Mu, sehingga kami semakin bersuka cita dan berbahagia di dalam kehidupan kami. Engkau berkati seluruh sekolah minggu Tuhan, dan seluruh anak-anak Tuhan di bumi ini, di dalam memberikan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, yang kami persembahkan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita berdoa di dalam doa, O Yesus Sasomani. O Yesus Sasomani hanami haganup, pasada uhur nami aseto rangganup, sing boy dalanon nami salakana torsa, dopama soman nami torang age huja. Amin. Terimalah berkat daripada Allah Bapa kita, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.